Kita saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, bintang. Angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Hati kami penuh dengan luapan ucapan syukur kepadamu ya Allah, yang memberikan waktu dan tempat cuaca yang baik pada malam hari ini untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, untuk kami boleh menikmati pujian penyembahan kami kepada Tuhan, karena kami ingin membalas Tuhan kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dunia ini 2000-an tahun yang lampau. Malam hari ini, tuntun ajarilah setiap kami untuk mengenang, mengerti, serta memaknai kehadiran Engkau sejak 2000 tahun yang lalu dalam rupa wujud anak manusia. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, dan biarlah Tuhan lewat perayaan ini, lewat firman Tuhan ini, hati kami diteguhkan, iman kami dibangkitkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat mengalami kelepasan, kelegaan, yang berkekurangan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Yang sudah diberkati, Tuhan terus berkati dan pakai menjadi saluran berkat. Berfirmanlah dengan berlimpah-limpah ya Allah, karena kami sudah siap mendengar, menikmati, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Kita yang siap dengan ucapan syukur, dan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang melalui Tuhan meminta saya melalui Yehuda Ministry ini untuk boleh sama-sama kita pada malam hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus 2020-an tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hambanya Ibu itu kami Marice, dan terima kasih buat Yehuda Ministry, terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah hadir. Kiranya malam hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan lewat firman-Nya. Katakan amin. Ya, nama saya Jogi Sidabutar, SHMA, tidak pakai MTH, hanya SHMH Bapak Ibu Saudara. Kami melayani sebagai dosen teologi dan juga sebagai penginjil.
Saya tinggal di Laut Dendang, saya sudah menikah 15 tahun yang lalu, tetapi Januari yang lalu istri saya duluan pulang ke rumah Bapa di surga. Mungkin ada tugas di sana, mungkin jadi singer barangkali ya, karena dia selama pelayanannya di gereja sidang jemaat Allah adalah singer. Jadi ya sudah, lepas saja lah. Ya 3 bulan 6 bulan pertama memang tidak gampang. Tetapi puji Tuhan, hidup harus berjalan terus. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang Bapak, Ibu, Saudara melihat kalimat, kata-kata yang biasanya kalau di dalam Alkitab itu kecil sekali hurufnya, paling fontsnya 12 begitu ya. Tetapi kali ini Bapak, Ibu, Saudara, hurufnya sungguh besar dibuat dari Lukas 2 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama, temanya saja. 1, 2, 3. Sekali lagi. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu, kita malam hari ini mau menangkap ya makna, kekayaan dan kedalaman makna dari sepenggal kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan marilah kita sekarang ke Bethlehem. Haleluya. Pertanyaannya, ada apa di Bethlehem? Kan gitu ya. Nah, kita mau lihat ada apa di Bethlehem. 2000 tahun, tunggu, 2000, Yesus harus diimbukan 4 tahun lagi. Jadi 2024 tambah 4 berarti sudah 2024 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Kan gitu, saudara-saudara. Nah, kita akan mencoba memainkan secara wajar imajinasi kita ya, suasana pada saat kejadian ini. Untuk itu pertama kita akan baca dulu Bapak Ibu Saudara, dari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Lukas 2 ya. Mari ya, dan pastikan paketnya dinonaktifkan dulu. Haleluya. Supaya kita fokus ya. Oke, Lukas 2 mulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke berapa ini yang terakhir perikop ini, ayat yang ke-20 ya. Wait a minute, 20. Baik. Ya, kita baca. Saya akan baca ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara sekalian termasuk yang di luar akan membaca ayat yang ke-9 bergantian hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat yang ke-8. Demikian. Sebentar. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Sama-sama.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku, kita mau menggunakan imajinasi kita secara wajar untuk mencoba membayangkan secara logis suasana yang terjadi 2028 tahun yang lalu di Israel, tepatnya di Bethlehem. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, adapun peristiwa ini, ya, peristiwa datangnya malaikat itu kepada gembala-gembala di padang yang sedang menjaga ternak mereka, itu adalah dalam satu konteks yang lebih besar, yaitu di mana pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, ya, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Barangkali dunia tidak sampai ke Samosir waktu itu, ya, dunia di sekitar sana maksudnya. Haleluya. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, dan begitu, ya, pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, kan gitu saudaraku, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi ketika bayi itu lahir, malaikat serta-merta memberitahukan kepada kumpulan gembala, kan begitu. Nah, tentu dikatakan menjaga ternaknya di padang. Tentu saja mereka tidak begadang di luar, ya, karena dinginnya, ya, tengah malam waktu itu pastilah mereka menjaga ternaknya itu. Ternaknya ada di dalam gua, mereka mungkin di sekitar pintu gua itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kesanalah pertama-tama yang muncul satu orang malaikat, lalu kemudian disusul dengan bala tentara dan juga para pemuji penyembah dari surga, Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira gambaran. Nah, suasana yang lain, tempat yang lain yang penting kita bayangkan adalah gua tersebut. Di mana gua tersebut? Tentu saja tidak jauh dari kota itu, kota Bethlehem. Oke? Tidak jauh, pastilah tidak jauh dari kota. Dan di kota Bethlehem pada waktu itu sudah penuh dengan tempat-tempat penginapan. Tentulah bukan hotel bintang 1, bintang 2, bintang 5, tapi penginapan sederhana, barangkali juga rumah-rumah penduduk, Bapak Ibu Saudara, yang digunakan untuk menginap. Maka semua penuh, dan Yusuf Maria tidak kebagian lagi. Lalu mereka mencari tempat di sekitar itu. Tentulah itu agak di belakang, karena namanya tempat ternak, ya, kandang domba, kan begitu saudaraku. Oke. Ketika bayi itu lahir, tentu saja orang nggak terlalu ambil pusing, saudaraku. Siapa yang tahu, kan? Karena sekarang kita tahu karena ada Alkitab beritahu. Dan oke, waktu itu sejak gembala belum dikasih tahu, kan gitu kira-kira. Jadi suasananya biasa-biasa aja, ya kan? Yusuf dan Maria ya berdua aja gitu, mungkin menyalakan alat penerang seadanya begitu, berduaan, dingin, kan gitu saudara-saudara. Nah, itulah kurang lebih keadaannya. Dan kelahiran bayi itu pada saat itu 2028
2028 tahun yang lalu, belum ada panitia Natal. Ya nggak ada seksi dana. Tidak ada orang yang sibuk belanja ke mall atau ke Monza atau yang seperti itu, saudara-saudara. Belum ada yang sibuk beli sepatu baru, tas baru gitu. Belum, saudara-saudara. Dasi baru belum. Itu kan kemudian gitu kan. Itu mungkin budaya sejak 5 abad terakhir begitu. Tapi di satu malam itu benar-benar ya biasa aja gitu, saudara-saudara. Ya. Dan orang nggak ini nggak ambil pusing lah. Ya karena toh mereka capek kan. Mereka jalan dari dari berbagai kota gitu kan. Ada yang dari dan ke, kan begitu, saudara-saudara. Jadi mereka udah capek gitu kan. Barangkali kalau kita bayangkan sekarang ini Bethlehem itu ada di Samosir misalnya. Nah, ya perantau dari tempat lain yang merantau ke Samosir, mereka mau pulang ke kampungnya karena ada sensus, kan gitu kan. Nah, demikian juga perantau-perantau asal Samosir balik ke Samosir karena ada sensus. Kurang lebih seperti itu, saudara-saudara. Bahkan mungkin orang-orang dari Yerusalem waktu itu juga ada yang menginap di Bethlehem gitu, saudara-saudara. Jarak Bethlehem dengan Yerusalem itu sekitar 10 km ke arah bawah, ke arah selatan, dan seterusnya. Itulah suasana biasa aja. Dan malam hari itu belum ada lagu belum ada. Belum ada, masih biasa saja, normal saja. Kan begitu. Dan kota Bethlehem itu kota kecil. Sekitar mungkin paling banyak penduduk kota aslinya, bukan termasuk yang penginapnya, mungkin 1.000-1.500. Sekitar begitu paling. Jadi biasa saja, saudara-saudara. Gitu, saudara-saudara. Tetapi, haleluya. Dan Mika 5 ayat yang kedua berkata bahwa Bethlehem adalah kecil dibanding dengan kota-kota lain. Tapi luar biasanya dikatakan di dalam Mika 5 ayat 2 itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa dari Bethlehem, dan di Bethlehem disitulah justru lahir seorang bayi biasa menurut pemandangan orang. Tetapi kemudian para malaikat diberitahu ini bukan bayi biasa. Bukan, justru dia adalah raja di atas segala raja yang akan memerintah Israel dan seluruh bangsa. Belum itu, sampai sekarang belum memerintah dia. Ditolak dia. Dia ditolak, dihujat malah. Tapi time will come, waktunya akan datang. Mika 5 ayat 2 ini akan digenapi bahwa Yesus pasca kedatangannya kali kedua akan memerintah seluruh bangsa, membangun kerajaannya di muka bumi ini, kerajaan damai 1000 tahun. Jadi jauh ke belakang akan digenapi, saudara-saudara. Memang demikian kita untuk memahami firman Tuhan, enggak sepotong-sepotong dan jaraknya enggak pendek. Ada yang konteksnya pendek, ada yang konteksnya jauh. Nah, begitu saudaraku. Nah, karena bayi yang lahir ini bukan bayi biasa-biasa, walaupun lahirnya suasananya biasa-biasa, lahir di tempat yang memprihatinkan menurut saya. Dugaan saya, tempat itu bau kotorannya ternak. Itulah tempat lagi.
Dan dia diletakkan di palungan. Kalau bahasa Ibraninya palaka. You know palaka? Kayu, batang kayu yang dipotong, lalu dikorek, tempat makan dan minum para ternak. Di situ dia dibuat. Di mata manusia dia biasa saja, bahkan di bawah biasa. Haleluya. Tetapi justru itulah yang luar biasa. He is the one who created all the universe. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Lahir di kandang domba, diletakkan, dibungkus dengan lampin, diletakkan di palungan. Itu luar biasa. Tidak biasa-biasa, Bapak Ibu Saudara. Nggak make sense. Sesuatu nggak make sense, nggak masuk akal, itu baru luar biasa. Nah, kita mulai pelan-pelan melihat makna luar biasa ketika kita melihat dari sisi Allah. Apa yang gembala segera akan lihat di Bethlehem itu, kita lihat dari kacamata Allah dan rencana Allah, itu luar biasa. Kalau boleh saya ceritakan sedikit lagi prosesnya. Bayi yang dijumpai oleh para gembala itu sebelum dia lahir, sebelum dia bayi, dia janin. Sebelum dia janin, dia embrio. Sebelum dia zigot. Sebelum dia zigot, dia sel kecil. Nempel di dinding rahim seorang perempuan ciptaannya. Itu luar biasa. Kemudian mengalami proses dari sel ke zigot, embrio, janin, bayi selama 8 bulan lebih di ruangan pengap, dan dia harus tergantung sepenuhnya kepada ciptaannya. Nggak make sense, susah dimasukkan di akal kita ini, Bapak Ibu Saudara. Karena memang luar biasa, memang ajaib, memang ajaib. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Lahirnya bukan di istana Herodes, bukan di kota besar Yerusalem, di kampung, bisa lebih tepat dibilang di kampung. Haleluya. Itulah suasananya pada waktu itu. Kita teruskan. Kita mau belajar dari sikap, dari respon gembala-gembala yang adalah orang biasa, orang yang kurang terpandang, tidak diperhitungkan, saudara-saudara. Saudara, ada satu humor lah katakan di kalangan orang Batak kalau ada pesta. Lalu sudah waktunya pesta itu dimulai, katakanlah jam 5, kan begitu ya? Pesta jam 5, oh pagilah kita buat jam 10, kurang lebih begitulah ya. Lalu ketika yang belum datang dari daftar undangan itu adalah gembala, permahan, persoban, dan seterusnya, rakyat biasa, tukang beca, ya, dan seterusnya yang seperti itu. Lalu kepala perhobas atau hasuhuton tanya, ayo si dopena solo asal mulai ulaunon, siapa yang belum datang?
biar kita mulai pesta kita ini. Lalu mereka lihat-lihat, aduh si Nido, permahani do, nih, nama mocok-mocoki, anggo itu tong nasoro, dimulai mau lawan. Kalau itu yang belum datang, udah kita mulailah. Tapi kalau misalnya, ya kan, para kantor gubernur yang belum datang, kepala seksi atau kepala biru, ada ngerorobe siapa? Sigiting kepala biru nih, kau pai mau deh bah, ditunggu itu bah, kan gitu kira-kira. Perbandingan antara orang yang terpandang dengan gembala kurang lebih seperti itu. Nggak dipandang itu. Tetapi apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat oleh surga, dilihat oleh Allah. Bapa di surga justru melihat para gembala ini, kepada mereka lah breaking news, berita yang mendadak ini, berita besar ini, berita berharga ini, kepada mereka harus disampaikan kepada orang biasa. Gembala ini mewakili orang-orang sederhana, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpandang, yang tentu saja hati mereka itu tulus. Maka Bapa di surga memberi komando, malaikat pimpin pasukan turun ke bumi, ke tanah Kanaan, ke tanah Israel, bukan tanah Palestina ya, bukan, tanah Kanaan. Pimpin dan beritahu kepada gembala-gembala yang sedang menjaga ternaknya di domba, siap ya Allah yang maha kudus, maha mulia. Mereka sampai di tempat itu. Lalu seperti dikatakan Bapak Ibu Saudara, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan tentu saja, karena tiba-tiba perang sangat benderang silau di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Mesias, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan dengan malaikat itu sejumlah besar, mungkin berlaksa-laksa, tak terhitung, bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Suara saya cempreng, suara malaikat pasti nikmat sekali. Bayangkan choir dari ribuan malaikat menggema di daerah itu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 1, 2, 3, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, kita masuk. Apa yang perlu kita pelajari dari para gembala itu? Pertama, quick response. Respon cepat, respon antusias. Begitu mereka mendengar perkataan Allah,
firman Tuhan melalui malaikat, tidak pakai tunggu, nggak pakai lama. Mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu. Mereka orang-orang sederhana. Tampaknya, Bapak Ibu Saudara, quick respon cepat, tidaklah mesti jadi orang sederhana. Orang yang berpendidikan, orang yang berpunya, orang yang terpandang pun perlu untuk quick respon cepat terhadap firman Tuhan. Hanya 2 orang yang mengatakan amin. Cepat-cepat berangkat dan menjumpai. Mereka nggak pakai kan katakanlah nama salah satu dari gembala itu si Tohab. Gimana? Hab, kayak mana rupanya? Macam mana ini domba-domba kita ini nanti? Mana tahu datang pula serigala, harimau terekam. Iya kan? Wah, datang si Tohab. Ya juga. Macam mana menurut pendapatmu Robert? Katanya sama si Robert kan? Ya kan? Ya aku bingung juga ini. Kan sayang ini. Sayang kali udah capek aku dari kecil jaga-jaga ini. Gimana ya? Aduh, nggak pakai gitu. Mereka cepat, gercep, katakan gercep, gerak cepat, katakan gerak cepat, kasih tahu kiri kanan, jangan lemot. Iya, kok lo dengar TikTok paling cepat kau? Maksudku yang di luar sana. Kalau yang dalam ini enggak. Tapi kalau dengar firman Tuhan, itu di luar negeri. Kalau di sini enggak. Haleluya. Jangan tanya, jemaat di sini semua gercepnya luar biasa, kalah gembala. Kalau untuk firman, kalau untuk TikTok, enggak lah ya. Hebat jemaat di sini, aslinya hebat. Ya jemaat Yehuda, ministry hebat itu. Kalau udah dengar firman Tuhan, haleluya. Saudara senang? Amin. Disindir senang? Amin. Haleluya. Nanti terluka Pak. Capek lagi balik sini membalutnya lagi nanti. Bapak Ibu, mari kita belajar. Malam hari ini pastikan engkau dan aku cep terhadap firman Tuhan. Amin. Cep, nangkap, antusias, lengket, fokus, konsentrasi. Amin. Jangan seperti yang di Filipina itu. Udah giliran khotbah bapak ini kan, bapak ini udah bersiap. Damina sumurung sian salud naroha. Mana mengerajai hati-hati nang pikiran muna ibagasan Kristus Yesus. Amin. Terus pasang kuda-kuda amat tahun. Lebih parah lagi, gini sama kawannya, pergi dia keluar merokok-rokok di luar. Itu di Filipina. Merokok-rokok di luar. Kalau udah firman. Yang hebatnya, ya aku pernah mengalami juga. Ngantuk, ya nggak mungkin ya. Aku nggak berani bilang, belum ngerti aku diurapi atau nggak diurapi gitu kan, pengkhotbah itu kan, belum ngerti Pak. Tapi mungkin juga itu faktornya kan gitu kan. Terus
Enak rasanya, udah kita makan pun bonbon Hex, nggak mempan juga, tetap juga berat mata ini kan. Tapi begitu dia bilang, saya dipergubui Tuhan sama kita, menggunakan obat Tuhan naon. Terus bangun pula kita. Jago sandiwara. Kasih tahu kiri kanan, bertobat. Haleluya. Bapak Ibu, kita sedang masuk, dunia sedang masuk ke timing musim sulit, bahkan sangat sulit, bahkan akan terus bereskalasi, benar-benar sulit. Cuman sekarang belum terasa, tapi pelan-pelan. Dari segi ekonomi, susahnya cari duit, ya kan, sakit penyakit, cuaca, semua akan menggerogoti seluruh dunia. Dan kelak akan sangat sulit, memang sengaja dipersulit. Kalau tidak suntik ini, suntik itu, nggak bisa kesana kemari, nggak bisa belanja dan seterusnya. Itu akan terjadi. Kesulitan pangan akan terjadi. Jadi maksud saya, momentum ini kita pakai menjadi perenungan serius. Amin. Tiba waktunya, teknologi nggak bisa diandalkan. Cuaca digoncang kata firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 26, 27, 28. Segala sesuatu digoncang, termasuk cuaca, teknologi. Mau intelligence, artificial intelligence, semua akan mengalami guncangan hebat. Serius. Bencana ekonomi akan terjadi, sudah tertulis, Wahyu 6 ayat 6. Bencangan alam sudah tertulis, itu di Ibrani 12 tadi Bapak Ibu Saudara. Kesulitan ABC akan terjadi, 2 Timotius 3 ayat 1 Bapak Ibu Saudara, dan seterusnya. Bahkan di Matius 24 menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua akan terjadi multi krisis. Alkitab bukan jogi yang mengatakan. And it will happen for sure. Untuk pasti, itu pasti terjadi. Sekarang hanya Tuhan Yesus dan janjinya yang menjadi satu-satunya jaminan. Saya ulangi sekali lagi. Only Jesus and His promises, the one and only guarantee. Hanya Yesus dan janji-janjinya satu-satunya garansi. Katakan amin. Oleh sebab itu mulai malam hari ini, jangan ada yang ragu 100% untuk trust, percaya kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan ada 0,5% keraguan. Pastikan bulat 100% engkau dan aku percaya kepada apapun yang tertulis di dalam kitab suci Alkitab. Itu yang tak tergoncangkan. Itu yang tak berubah. Wahyu 3:10 berkata, karena engkau bertekun menaati firmanku, menanti kedatanganku, ya, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Pencobaan akan datang secara alami, pencobaan secara desain oleh elit gembel, elit global. Itu akan terjadi. Jadi saya
Saya menyampaikan apa adanya. Saya tidak mau saudara hanya menikmati euforia perayaan Natal, tetapi ada sesuatu yang sangat aman mendesak yang harus saya beritakan. Persiapkan dirimu. Pastikan engkau percaya hanya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Sekarang masih bisa percaya tenaga kita, percaya dompet kita, percaya titel kita, percaya relasi kita, dan seterusnya. But time will come, waktunya akan datang. You and I, Anda dan saya, hanya akan bisa mempercayai Tuhan Yesus dan perkataannya. Amin. Haleluya. Untuk semua urusan, ada saatnya tenagamu, pikiranmu, kekuatanmu, relasimu, komunikasimu mentok. Dan pada saat itu Tuhan Yesus tidak akan pernah mentok. Tuhan Yesus tidak akan pernah gagal. Beberapa bulan yang lalu, teman saya, hamba Tuhan di daerah Marelan, dia benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Sejak COVID 2021-2022 membuat dia terbiasa hanya bergantung kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Suatu malam, seorang ibu tetangganya yang non orang percaya ribut di rumah tangganya, keluar dan akhirnya begadang di luar, tangis, meratap di luar. Tahu bagaimana tiba-tiba dia menoleh, kurang lebih dia di sana dan dia menoleh ke arah gereja ini. Di teras gereja itu dilihatnya malaikat. Dia kaget. Keesokan harinya dia ceritakan ke semua tetangganya bahwa dia melihat malaikat berdiri di depan gereja si bapak itu. Maksudnya apa? Gini, dengar. Bapak Ibu Saudara, meyakinkan dia jangan takut. Sama seperti malaikat yang ngomong kepada gembala-gembala itu, juga bicara kepada gembala jemaat di tempat itu, jangan takut. Tuhan mau berkata, aku mengutus malaikatku melindungi, menjagai, menyediakan apapun yang kau butuhkan. Kami dalam satu persekutuan cerita, jadi tersambung dengan begitu rupa seorang gembala juga. Pagi-pagi begitu dia buka rumahnya, ada ikan gabus haruting 8 ons, hampir sekilo. Di ruang tamunya dilihatnya bekas lumpur, nggak ada, banjir, bukan musim hujan. Kerjaan siapa? Kalau bukan kerjaan malaikat. Untuk apa? Untuk meyakinkan si gembala itu bahwa Tuhan sanggup sediakan apa saja yang kau butuhkan, asal engkau percaya total sama aku. Kepada saudara dan saya, percaya saja. Katakan percaya saja. Nggak usah pakai analisa, pakai apa, hukum ini, hukum apa, teologi apa, nggak usah. Nggak usah capek. Percaya saja bahwa malaikat Tuhan siap menyediakan apapun yang kau butuhkan saat kesulitan itu datang. Bukan saja nanti, hari ini pun malaikat itu siap menyediakan bagi apapun yang kau butuhkan, engkau yang merasa sudah mentok. Haleluya. Kasih tahu kan, yuk percaya, bilang. Amin. Quick respon. Responnya cepat, gercep, antusias. Amin. Ikut saya ya, setiap ucapan saya katakan ya, ucapkan, ulangi lagi biar itu terjadi di dalam kehidupanmu. Gerak cepat. Quick respon. Respon cepat. Antusias. Percaya saja. Tepuk tangan. Saya sudah hampir selesai.
Sebenarnya kalau saya pribadi mau perpanjang ya bisa 2 jam lagi bisa. Karena sudah disiapkan makanan firman Tuhan begitu rupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terakhir buat saudara dan saya di luar sana, apakah dia Kristen atau orang non-Kristen, ada banyak yang butuh seperti yang kita dengarkan pada malam hari ini. Nggak usah sanksi, nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Beritahu dengan penuh kasih bahwa Yesus yang kami rayakan pada malam hari ini adalah hidup. Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia mengasihi semua orang, katakan, termasuk Bapak Ibu. Seberapa besar pun dosamu, dia mengasihi engkau. Meski dia membenci dosamu, katakan itu. Jadi berkat ini bukan buat kita saja, tetapi untuk orang lain juga. Sebagaimana malaikat lakukan di ayat yang ke-20. Ayo sama-sama ya. Sama-sama ayat 20 kita akhiri di sini. 1 dan 3. Maka sambil memuji Tuhan dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Katakan amin. Jadi mula-mula kamu ketemu siya dengan anon pabuahamu tetangga atau kadongan. Haleluya. Bahwa Yesus itu mengasihi semua orang, bahwa dia adalah raja di atas segala raja, bahwa dia akan datang segera. Katakan bahwa dia akan datang segera. Amin, saudaraku. Itu yang perlu kita beritakan. Supaya berkat besar ini yang dikatakan oleh malaikat itu, kesukaan besar untuk sebuah bangsa, biarlah itu terjadi, kita sampaikan kepada tetangga-tetangga kita. Melalui medsos, melalui mencari konten yang berbicara tentang hal ini, sampaikan kepadanya. Kalau engkau segan, banyak cara Tuhan izinkan sekarang ini untuk supaya jangan hanya saudara dan saya yang menikmati berkat besar ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkati. Katakan lebih sungguh.
tadinya datang dengan sakit dan kelemahan tubuh sudah sembuh. Baik sebentar, engkau sudah sembuh. Percayalah apa yang menjadi doa dan pergumulanmu selama ini, malam hari ini sudah dijawab oleh Tuhan. Percayalah, percayalah. Imanmu yang selama ini mulai suam-suam kuku karena satu dan lain hal, percayalah, imanmu sedang dibakar oleh Roh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan engkau pulang dan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang menyalahi halal, pribadi yang militan, tidak lagi cengeng, tidak lagi rapuh, tetapi menjadi pribadi yang kokoh, tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi baperan dan sedih, tetapi menjadi pribadi yang hebat, kuat, pengampun, sukacita, stabil. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, teman hidup saudara, studi pekerjaan dan sekolah saudara, rumah tangga saudara, suamimu, istrimu, anak-anakmu, hubungan dalam keluarga. Angkat tangan. Dan kita boleh sama-sama berdoa. Kita doakan apapun yang menjadi kebutuhan kita saat ini di malam perayaan kelahirannya ini, karena dia membawa kemenangan, dia membawa kesukaan besar bagi saudara dan saya. Minta sekarang, minta sekarang, minta sekarang, minta sekarang. Mari sama-sama meminta. 1, 2, 3, berdoa. Berdoa, 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 berdoa. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Minta, belajar minta. Ya, ucapkan kata-kata yang jelas kepada Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan. Oh, langgananmu ditambahkan Tuhan. Oh, para relasimu ditambah-tambahkan Tuhan, orang yang benar, orang yang baik, orang yang berpotensi. Haleluya. Yes, pelayananmu berbuah-buah lebat, membuahkan jiwa-jiwa. Oh, membuahkan berkat melimpah. Haleluya. Hidupmu tidak sama lagi karena engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pada malam hari ini. Oh, tidak sia-sia, tidak sia-sia. Apa datang pada perayaan ini? Doamu terjawab, doamu terkabulkan. Oh, haleluya. Sakit penyakitmu disembuhkan, umurmu diperpanjang Tuhan.
Haleluya. Harapanmu yang selama ini mati, dihidupkan Tuhan kembali. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang menjawab dan mengabulkan doa kami anak-anakmu di tempat ini, di Yehuda Ministry ini Tuhan. Karena kami berdoa di dalam dan melalui nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan pada malam hari ini. Lipat gandakan kebutuhan mereka, dan Engkau memberkati setiap kami yang memberi pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi. Haleluya. Amin.